Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Ratusan ibu di Lebak, Banten rela mengantri 4 jam demi mendapatkan 3 liter minyak goreng. Namun sebagian dari mereka kecewa karena tidak kebagian. Ratusan warga mengantre minyak goreng di sebuah toko di Jalan Raya Pandeglang, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Antrean mencapai puluhan meter hingga ke badan jalan. Warga mengaku antre hingga 4 jam untuk mendapatkan 3 liter minyak goreng subsidi. Meski demikian, sejumlah warga belum beruntung mendapatkan minyak goreng subsidi. Pemilik toko masih menjual minyak goreng seharga Rp14.000 atau masih di harga eceran untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Sebenarnya bukan perintah dari pemerintah, cuma ada minyak subsidi aja saya. Masih ada yang subsidi, kemarin kan harga 14.000. Kebetulan saya ambil banyak, terus masih ada sisa stok, jadi saya jual sesuai harga subsidi. Warga berharap pemerintah segera memberi solusi atas kelangkaan minyak goreng di pasaran, terlebih mendekati bulan suci Ramadan beberapa pekan ke depan. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Aparat kepolisian di Pematang Siantar, Sumatera Utara menggagalkan pengiriman ratusan liter minyak goreng. Diduga minyak goreng tersebut akan dijual dengan harga tinggi di kota Pekanbaru, Riau. Satuan Reskrim Polres Pematang Siantar mengamankan 957 liter minyak goreng kemasan dari sebuah loket bus di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Minyak goreng ini rencananya akan dikirim pelaku ke saudaranya di Pekanbaru, Riau. Pelaku mengaku tidak tahu jika mengirim minyak goreng tidak diperbolehkan. Satgas Pangan dan juga pihak kepolisian harus melaksanakan akselerasi percepatan untuk pendistribusian. Harus tepat ke sasaran, ke warga masyarakat. Minyak goreng diduga dibeli dengan harga murah dan dijual dengan harga tinggi. Saat ini polisi hanya memberi surat peringatan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Warga Pemalang, Jawa Tengah berburu minyak murah di lokasi vaksin yang diselenggarakan oleh Polres Pemalang. Warga semangat dan rela antri suntik vaksin demi mendapat minyak goreng seharga Rp14.000 per liter. Mahalnya harga minyak kemasan berkisar Rp22.000 sampai Rp25.000 membuat warga berburu minyak murah di acara vaksinasi massal. Ratusan warga Pemalang antusias dan mengantri di Gedung Serbaguna Pemalang di Jalan Jenderal Sudirman mengikuti vaksinasi COVID-19 karena bisa membeli minyak goreng dengan harga murah usai divaksin. Kapolres Pemalang AKBP Ari Wibowo menyebutkan kegiatan vaksin dengan menyediakan minyak murah ke depan akan disebar di beberapa polsek. TNI Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan vaksinasi serentak, di mana sasarannya adalah all dosis 1, 2, maupun 3 dengan seluruh kalangan, baik itu umum, lansia, maupun anak-anak. Program vaksinasi merupakan kerjasama antara Polsek Pemalang dan Diskoperindak setempat dalam upaya mengejar capaian vaksinasi sekaligus membantu masyarakat yang tengah kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan harga murah. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Polri menggelar vaksinasi serentak di seluruh Indonesia yang dipusatkan di salah satu mal di Badung, Bali. Seluruh daerah diharapkan dapat memaksimalkan capaian vaksinasi booster. Vaksinasi ini serentak dipantau oleh Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Prabono. Wakapolri juga terima laporan dari Kapolres seluruh Nusantara mengenai capaian vaksinasi secara online. Wakapolri berpesan agar seluruh daerah terus meningkatkan capaian vaksinasi. Ia juga mengajak masyarakat agar menjalani vaksinasi serta disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam berbagai kegiatan. Tekan angka positif COVID-19 di bawah 5% sebelum Hari Raya Idul Fitri. Vaksinasi booster gencar dilakukan di 6 wilayah di daerah istimewa Yogyakarta.
Koordinator Vaksinasi BIN Yogyakarta, Adi Rianto menyatakan program vaksinasi massal digelar untuk mencegah penularan COVID-19 subvarian Omikron. Namun meski vaksinasi terus digalakan, warga tetap diminta mematuhi protokol kesehatan. Informasi lainnya, pemirsa, selewengkan dana COVID-19 senilai Rp944 juta Sekda Kabupaten Samosir, Sumatera Utara beserta 3 rekannya ditahan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Keempat pelaku korupsi ditahan di Rutan Tanjung Gusta, Medan. Setelah pemeriksaan oleh tim Tipitsus Kejati Sumut, 4 terdakwa dugaan korupsi dana COVID-19 di Kabupaten Samosir ditahan Kejati Sumut. Keempatnya disangka melakukan penyelewengan atau penyalahgunaan belanja tidak terduga dalam penanggulangan bencana non-alam penanganan COVID-19 status siaga darurat 2020 di Kabupaten Samosir. Dari keempat terdakwa, salah satunya adalah JS, menjabat Sekda Kabupaten Samosir. Mereka langsung ditahan di rumah tahanan kelas 1 Tanjung Gusta, Medan. Keempat terdakwa tersebut inisialnya pertama JS, kemudian S, DS, ketiga SS, kemudian MT. Pada dugaan korupsi tersebut, dari perhitungan kerugian negara oleh akuntan publik yang dilakukan oleh tim dari penyidikan Tipitsus Kejati Sumut pada waktu itu menghitung adanya kerugian negara sebesar 944 juta. Dalam perkara tindak pidana korupsi belanja tak terduga penanggulangan bencana non-alam dan penanganan COVID-19 di Kabupaten Samosir tahun 2020, anggaran yang digelontorkan pemerintah senilai 1,8 miliar rupiah. Dari hasil audit, akuntan publik menyebutkan keempatnya melakukan penyelewengan dana hingga mengakibatkan kerugian negara sebesar 944 juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Informasi dari ajang MotoGP Mandalika, pemirsa, Fabio Quartararo berhasil menjadi yang tercepat dalam kualifikasi MotoGP Mandalika 2022 dan berhak tampil dari pole position. Sesi kualifikasi yang berakhir pada Sabtu sore diwarnai insiden terbakarnya motor pembalap Suzuki Alex Rins. Hari kedua gelaran MotoGP Mandalika 2022 diwarnai insiden terbakarnya motor pembalap Suzuki Alex Rins, tepatnya saat latihan bebas keempat. Panitia MotoGP Mandalika menghentikan sementara sesi latihan bebas sampai petugas membersihkan lintasan bekas terbakarnya motor Alex Rins. Sementara itu, pemegang 6 kali juara MotoGP Marc Marquez hanya menempati posisi ke-15 lantaran ia gagal menembus kualifikasi kedua usai mengalami 2 kali kecelakaan di sesi kualifikasi pertama. Berbeda dengan Marc Marquez, 2 pembalap Ducati berhasil tampil luar biasa dengan menguasai 2 posisi di baris pertama. Jorge Martin sukses menguasai peringkat kedua dan Johan Zarco berada di posisi ketiga. Posisi pole position direbut pembalap tim Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo yang berhasil menjadi yang tercepat di sesi kualifikasi dengan catatan waktu 1 menit 31,067 detik. Feels good to be back on the pole position because, like you said, it's been a while, and I think that it's great. I felt great on the bike, and more than the pole position is my FP4 that actually I was doing a lot of laps in a row, doing a great pace. So I'm more happy about that, and also here was important to start from the front row, and from the first position is even better. Berikut hasil kualifikasi MotoGP Mandalika 2022. Pemirsa, hari kedua gelaran MotoGP 2022, jumlah penonton di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat membludak. Penonton pun sempat berdesakan hingga panitia sibuk mengatur mereka. Hari kedua MotoGP 2022 menyedot banyak penonton. Sejak Sabtu pagi, area bekas Bandara Selaparang, Mataram dipadati penonton MotoGP yang akan menuju sirkuit Mandalika di Lombok Tengah dengan menaiki shuttle bus gratis.
Panitia harus mengerahkan 9 bus tambahan untuk mengangkut para penonton. Penonton yang menaiki bus sempat saling berdesakan karena takut tidak mendapatkan kursi. Panitia pun bekerja ekstra mengatur para penonton dan terus mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Kami tim prokes provinsi melakukan supervisi ke setiap shuttle-shuttle yang ada di wilayah, baik di Bel, kemudian yang di ex bandara, kemudian yang di Lembar maupun yang di Kayangan. Ada berapa tim yang diturunkan khusus untuk di sini? Kalau kami yang dari provinsi untuk hari ini karena fleksibel modenya, jadi kami yang sekarang turun 6 orang. Para penonton tidak diwajibkan mengikuti tes antigen, namun harus menunjukkan bukti vaksinasi COVID-19. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Vinka Andini, iNews melaporkan. Memasuki race hari terakhir MotoGP Mandalika, banyak penonton sengaja menginap di tenda atau camping ground. Selain akses menuju sirkuit yang lebih dekat, penonton juga bisa menikmati suasana Pantai Kuta. Ribuan tenda atau camping ground telah disiapkan sebagai penginapan bagi para wisatawan yang akan menonton gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika. Camping ground ini menjadi salah satu alternatif penginapan bagi para penonton. Karena ketersediaan kamar hotel maupun penginapan lainnya sudah penuh dipesan para tamu jauh hari sebelumnya. Camping ground ini kita menyediakan 1.000 tenda, terus dengan fasilitas tenda, matras, sleeping bag, dan listrik, WC, dan WiFi. Selain itu juga ada antar jemput bandara. Harganya itu kita mulai dari 240 sampai 680. Ya sebenarnya kita itu sudah memesan jauh-jauh hari di Praya, hotel Tinda, terus kita dialihkan ke sini. Sama pihak hotelnya? Ya, jadi ya makanya kita coba lihat di sini bagaimana keadaan. Apakah mantap atau tidak? Tapi sih mantap, dekat dengan laut. Oh, dengan laut gitu loh. Mantap. Para penonton yang menginap di camping ground dipastikan akan merasa betah dan nyaman. Karena selain akses menuju sirkuit yang lebih dekat, penonton juga bisa menikmati suasana Pantai Kuta. Dari Lombok Tengah, Lombok, Muzakir, iNews melaporkan. Gelaran MotoGP Mandalika 2022 akan dimeriahkan atraksi dari tim Jupiter Aerobatic TNI Angkatan Udara. Rencananya para penerbang akan menampilkan 15 manuver di langit sirkuit Mandalika. Pak, Dan, saya pakai lensa panjang, Dan. Susah. 7 pesawat Jupiter Aerobatic Team menggelar latihan terakhir jelang perhelatan Akbar MotoGP Mandalika 2022 di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Rencananya 14 penerbang ikut memeriahkan langit sirkuit Mandalika, Lombok Tengah dengan menampilkan 15 atraksi manuver, mulai dari roll, delta loop, cloverleaf hingga Vulcan Pass. Para penerbang kebanggaan TNI Angkatan Udara ini akan beraksi di atas sirkuit Mandalika sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia Tengah selama 15 menit. Diharapkan keikutsertaan penerbang Jupiter TNI AU akan lebih menggaungkan event MotoGP Mandalika 2022 di dunia internasional. Korps Brimob Polri akan mengamankan perhelatan MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Selain mensterilisasi arena balap dan penonton, personel Brimob juga disiapkan untuk pengamanan udara anti-drone. Demi kelancaran perhelatan MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat, Korps Brimob Polri akan diterjunkan untuk melakukan pengamanan. Selain mensterilisasi arena balap dan penonton, personel Brimob Polri juga disiapkan untuk pengamanan udara anti-drone. Wakil Komandan Brimob Polri Brigjen Polisi Setio Budi Mumpuni Harso menyatakan, anggota Brimob harus siap membaca situasi di lapangan, pasalnya pengamanan melibatkan masyarakat banyak.
Ya, situasi mungkin dalam perencanaan akan berbeda di lapangan nanti. Ini harus bisa saling bekerja sama, saling memberikan informasi tentang apa-apa yang terjadi, ya, yang cenderung ke arah tidak aman kita harus bisa antisipasi. Setting-setting pasukan, kedudukan pasukan ini juga harus betul-betul bisa menguasai medan, ya, di lapangan. Mudah-mudahan semakin sempurna kita menyelenggarakan, semakin profesional kita dalam melaksanakan pengamanan event-event start internasional ini. Brimopolri juga menyiapkan pasukan huru-hara dan anti-anarkis. Pasukan nantinya akan mengamankan situasi Kamtibnas tingkat tinggi. Setio Budi berharap MotoGP 2022 di Mandalika berjalan lancar, sehingga Indonesia semakin siap menggelar event berskala internasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Patung Presiden Jokowi di gerbang masuk sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat kini menjadi spot foto penonton MotoGP. Warga pun ramai bersuah foto. Sejak patung Presiden Joko Widodo dipasang di gerbang masuk sirkuit Mandalika pada 13 Maret lalu, patung Kepala Negara menjadi salah satu spot foto favorit bagi para pengunjung dan juga penonton MotoGP 2022. Masyarakat datang ke sirkuit Mandalika mengabadikan momen mereka dengan bersuah foto di depan patung yang diberi nama Speed. Kalau menurut saya sih nggak apa-apa sih, karena memang pencetusnya kan Pak Jokowi ya. Karena dia ngide, ini kayaknya dulunya seperti kayak mimpi aja sih, tapi sekarang kita udah kenyataan, bisa ngeliat Marquez, bisa ngeliat nonton itu MotoGP secara langsung. Oh, jadi ikon untuk Mandalikanya, terus jadi tanda bahwa Indonesia punya sirkuit yang bisa dipampang untuk interaksi. Ya pemirsa, Anda dapat menonton balapan MotoGP terlengkap melalui Vision Plus. Download sekarang di Google Play Store dan juga App Store. Rusia gunakan rudal hipersonik terbarunya untuk pertama kalinya dalam pertempuran di Ukraina. Selengkapnya akan hadir saat lagi.